Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Masya Allah ya teman-teman, Trenggalek sejak Rabu, ingat saya Rabu pagi itu sekitar ya jam berapa ya pagi lah kayak itu sampai hari ini kayak gitu ya. Cuaca mendung, hujan, mendung kayak gitu ya. Masya Allah. Semoga meskipun cuaca di luar sana mendung, ini nggak terdengar titik-titik hujan juga mendung kayak gitu ya. Semoga teman-teman tidak mendung. Maksudnya teman-teman ya biarlah cuaca itu mendung, yang penting hati kita tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa melalui setiap detik waktu kita dalam kondisi ridho, dalam kondisi tenang, dalam kondisi selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hal itulah yang terpenting dalam menghadapi segala macam kondisi keadaan dunia ini. Ya, kita sudah pahami kan hakikat dunia kayak gitu ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi fit kayak gitu ya, dan bisa menjalankan aktivitas baik itu ibadah maupun aktivitas yang lainnya dalam kondisi baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, dan hari ini sudah Jumat pertama kayak gitu ya. Dan Rabiul Awal itu ya dikenal di Jawa yaitu dengan mulut gitu ya, mulutan kayak gitu ya. Mulutan lahir, maulid itulah kelahiran kayak gitu ya. Jadi bulan ini dikenal dengan bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Walaupun Nabi sendiri itu mengingat kelahiran beliau di hari kelahirannya, sampai kemudian ada kan hadis yang kemudian kenapa Rasulullah itu puasa di hari Senin, salah satunya beliau menjelaskan bahwasanya di hari itulah aku dilahirkan kayak gitu ya. Nah kemudian ya kalau kemudian lebih tenarnya saat ini itu dengan Rabiul Awalnya, 12 Rabiul Awal ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dari itu semua yang diharapkan Rasulullah itu adalah bagaimana kemudian kita itu bisa ya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kayak gitu ya. Jadi gegap gempita peringatan itu kan mengingatkan kita dengan Nabi kita agar kemudian kita itu semakin taat kepada Allah dan taat kepada nabinya kayak gitu. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada nabinya seperti itu. Sehingga kalau kemudian habis dilakukan peringatan, habis di pengajian Maulid, habis pulang dari pengajian habis itu ya nggak ada perubahan dari ketaatan kita kepada Allah, atau malah kemudian malah semakin malas untuk taat kepada Allah, keberkahan dari peringatan tadi ya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tadi itu ya jadi nol kayak gitu ya. Nah, kemudian bukan kegembiranya itu, tapi kemudian bagaimana kita bisa meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing seperti itu. Nah itu prolog untuk hari ini ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah, pekan 1 Jumat pertama tiap bulannya kita materinya adalah sehat dengan Al-Quran dan Ahadis kayak gitu ya. Kita review terlebih dahulu teman-teman materi bulan kemarin kayak gitu.
Kita kemarin sudah sampai kepada bahasan terkait dengan hal-hal yang menyehatkan akal, hati, dan raga kayak gitu ya. Bahwasanya kemarin itu ada 3 faktor kayak gitu yang kemudian mempengaruhi kesehatan akal, hati, dan raganya manusia atau yang mempengaruhi sehatnya manusia. Kemarin kita dapatkan ilmu bahwasanya 3 hal faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama apa yang dikonsumsi oleh manusia kayak gitu ya. Terus kemudian penggunaan dari akal, hati, dan raga itu oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengobatan ketika manusia itu sakit, entah sakit badannya, sakit raganya, atau kemudian sakit akalnya gitu ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, atau kemudian sakit hatinya juga, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua oleh Allah dikasihkan kesehatan walafiah, apa itu, sehat yang afiah kayak gitu, yang sempurna kayak gitu, yang dijauhkan dari hal-hal yang itu buruk bagi seluruh bagian tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan, berarti kita masuk ke penjabaran poin yang pertama, yaitu terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh manusia atau yang dikonsumsi oleh akal, hati, dan raga. Terus kemudian kita bahasanya hari ini adalah tadi itu nanti diurutkan lagi mulai dari apa yang akan dikonsumsi oleh tubuh kayak gitu, berarti yang masuk melalui mulut kayak gitu ya, entah itu makanan atau minuman kayak gitu. Nah itu sebelum ke situ apa aja yang dikonsumsi kayak gitu, maka kita dalam Islam ada beberapa prinsip kayak gitu ya. Ini saya sebut dengan prinsip kayak gitu ya. Prinsip yang harus kemudian dipegang kayak gitu. Kenapa? Karena prinsip ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu. Maka kemudian ketika diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis itu bisa disebut dengan prinsip-prinsip syar'i ya teman-teman ya. Jadi prinsip-prinsip syar'i terkait dengan apa yang terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh tubuh kayak gitu ya. Maksudnya makanan dan minuman berarti ya. Ini terkait dengan bahasan kita, berarti sub bahasan kita hari ini adalah terkait dengan prinsip dalam makan dan minum. Karena kita tadi kan penjabaran dari faktor yang pertama, yaitu apa yang dikonsumsi oleh akal, hati, dan raga. Terus kemudian kita awali dulu dengan pembahasan apa yang dikonsumsi oleh raga atau tubuh kayak gitu. Nah ternyata apa yang dikonsumsi oleh tubuh itu kan apa yang masuk lewat mulut kita kayak gitu. Berarti itu nanti berupa makanan dan minuman. Nah kemudian terkait dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman itu, ternyata itu ada prinsip-prinsip syar'i yang kemudian kita gali dari Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu. Nah teman-teman rahimahullah, sebelum lebih jauh ya, mungkin perlu saya sampaikan, saya memang bukan seorang dokter kayak gitu ya. Saya juga bukan lulusan dari bidang kesehatan. Cuma dulu saya pengen sekolah di kesehatan masyarakat itu. Waktu ikut tes itu dulu saya salah satu pilihan saya adalah kesehatan masyarakat. Ya kodoknya Allah ya saya nggak keterima kayak gitu ya, diterima di jurusan yang lain kayak gitu. Tapi kemudian kenapa saya istilahnya itu menyampaikan materi ini kayak gitu ya. Saya ingin menyampaikan aja bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan seorang dokter, teman-teman. Beliau juga nggak sekolah kedokteran, juga nggak sekolah keperawatan, juga nggak sekolah kesehatan masyarakat, juga nggak kayak gitu loh. Tapi kemudian apa-apa dari beliau itu faktanya, beliau itu sehat walafiah gitu ya. Maksudnya itu ya resepnya itu apa? Ternyata apa-apa yang dari beliau itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan resep konsep dalam Islam itu kan yang pertama dibangun dari keyakinan kayak gitu. Dan Rasulullah juga mengamalkan itu. Ketika oleh Allah diberikan petunjuk kayak gitu ya, itu Rasulullah yakin dan mengamalkannya kayak gitu. Terus kemudian apa yang disampaikan Nabi, apa yang dilakukan Nabi kan pada akhirnya menjadi hadis. Nah hadis bagi kita, bagi seorang muslim, bagi penganutnya Rasulullah SAW, bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kan menjadi sumber dalil bagi kita kayak gitu, untuk kita ngikutin kayak gitu. Maka kemudian dari situ tuh saya tidak melihat dari sisi keilmuan medis modern saat ini, ilmu kedokteran enggak, tapi saya hanya menyampaikan ini
dari dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis seperti itu loh. Nah ternyata Rasulullah kan nggak pernah tuh sakit yang macam-macam seperti saat ini, yang mulai dari asam urat lah, kolesterol, sampai kemudian diabetes, atau kemudian sampai yang stroke, atau yang kemudian yang penyakit ganas-ganas, kanker dan sebagainya kayak itu. Ternyata itu ya resep-resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu kemudian diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian oleh Rasulullah itu disampaikan kepada para sahabatnya ketika sahabatnya itu terkena sakit, atau kemudian mencari solusi obat ketika mereka sakit seperti itu. Nah dari situ ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan kembali meskipun di era modern seperti saat ini kayak gitu. Karena sebenarnya ya manusia itu sama aja sejak zamannya Nabi sejak sampai sekarang itu manusia tetap seperti ini, ada akal, ada badan, ada hati kayak gitu. Dan yang berkembang itu hanya teknologi, perancangan, model-model makanan kayak gitu ya. Terus kemudian ya penyajian dan sebagainya kayak gitu. Tapi kemudian kan ya secanggih itu pun Allah, secanggih itu pula menciptakan berbagai macam penyakit bagi manusia. Seperti pada akhirnya kan kita mengatakan ya tetap Allah yang maha kuasa dan manusia tetap kalah kayak gitu, meskipun teknologinya saat ini bisa dikerjakan dengan teknologi robot seperti itu misalkan ya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya di sini bukan sok bukan dokter, bukan. Saya memang bukan dokter, bukan perawat, bukan apa-apa. Tapi saya ingin menyampaikan saya ada ilmu dan saya mempunyai pengalaman ketika saya mengamalkan ya resep-resep Tibu Nabawi kayak gitu tuh, saya merasakannya kayak gitu. Nah kita kan seperti ini sudah nyentuh Nabi, insya Allah dapat bagian dari ibadah, juga dapat pahala. Apalagi kalau konsep dalam Al-Quran udah pasti kita dapat pahalanya kayak gitu. Dan ya Al-Quran kan sumber bagi kita, sumber hukum bagi kita seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke intinya kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah ya, dari apa yang saya kaji, maksudnya saya kajian saya pribadi kayak gitu ya, terkait dengan prinsip-prinsip syar'i yang kemudian saya dapatkan kayak gitu ya dari penggalian saya dari Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu. Itu ada sekitar 6 kayak gitu ya, ada 6 prinsip syar'i yang hendaknya kita amalkan sebagai seorang muslim kayak gitu. Bukan hendaknya ya, memang harus kayak gitu, karena hal ini digali dari Al-Quran maupun Al-Hadis seperti itu ya. Apa aja kemudian ke-6 prinsip itu kayak gitu ya. Ini 6 prinsip dalam makan dan minum ya teman-teman ya. Kita mengerucut ke situ nanti, maksudnya biar runtut, jadi teman-teman bisa ngikutin materinya dari awal kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, prinsip yang pertama itu adalah makanan dan minuman yang kita makan itu harus halal kayak gitu ya. Jadi hal itu, prinsip ini kayak gitu ya, diambil dari mana? Yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Nah, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ya teman-teman, arti dari ayat 168 tadi itu ya, di situ tuh Allah menyeru seluruh manusia. Ya ayuhan nasu, ya itu adalah huruf nida, panggilan kayak gitu, wahai kayak gitu. Ayu, setiap anas ya, setiap manusia, setiap yang itu sebagai makhluk yang bernama manusia gitu ya. Masya Allah, jadi seruannya Allah itu tuh untuk semua, maksudnya itu ya ini loh salah satu sifat rahmannya Allah kayak gitu. Dalam hal makanan ini yang Allah seru itu adalah seluruh makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah ya. Allah berarti menginginkan kebaikan kepada manusia itu, maka oleh Allah diberi petunjuk terkait dengan makanan kayak gitu ya. Dan juga minuman yang harus dikonsumsi kayak gitu. Dan di situ juga ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Allah itu enggak membiarin
makhluk yang diciptakannya gitu loh, tanpa diberi rezeki, tanpa diberi makanan, tanpa diberi minuman kayak gitu. Di situ Allah menyuruh kayak gitu, kulu, makanlah kayak gitu. Maksudnya suruh makan semua manusia tadi itu mimma, dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi itu, halalan kayak gitu. Halalan thayyibah kayak gitu. Jadi teman-teman ya, halalan di situ tuh dalam struktur kalimatnya dia itu berposisi sebagai apa ya, jabatannya kayak gitu ya. Itu sebagai hal, artinya halal ya, dalam keadaan halal kayak gitu. Jadi makanlah apa yang ada di bumi ini selama itu halal kayak gitu ya. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan begitu teman-teman. Jadi di situ Allah memberikan rezeki kepada seluruh manusia kayak gitu ya. Kemudian disuruh boleh makan yang selama itu adalah halal kayak gitu ya. Terus kemudian halalan tadi itu diikuti dengan kata thayyibah kayak gitu. Thayyib di situ itu adalah bukan thayyib ya teman-teman. Ini thayyib di sini arti bahasa Arab ya, ini ayat Al-Qur'an kayak itu. Thayyibah di sini adalah yang baik kayak gitu. Dia adalah naat. Lah ini baru sifat. Kalau baik, buruk itu kan sifat kayak gitu ya. Tapi kalau halal di situ itu posisinya adalah sebagai hal kayak gitu ya. Berarti Allah itu menyuruh manusia itu boleh kamu makan semua yang ada di bumi ini. Kamu makan semua yang ada di bumi ini selama itu halal, lagi thayyib, lagi baik kayak gitu. Ya. Teman-teman, kalau sudah kondisi apa ya, posisinya itu sebagai halal itu berarti maknanya itu dalam teman-teman. Artinya Allah itu ya menyuruh kita itu memakan, meminum sesuatu yang itu halal. Berarti halal di situ itu pertama halal barangnya. Halal barangnya itu maksudnya oleh Allah diizinkan barang itu, makanan itu dan minuman itu untuk dimakan kayak gitu. Diizinkan oleh Allah untuk memakannya kayak gitu. Jadi kan di bumi ini banyak sekali kan melimpah rezeki yang Allah berikan. Maksudnya dari mulai makhluk hidup yang ada di laut itu juga untuk manusia, yang di daratan juga gitu, yang ada di gantung di pohon-pohon itu buah-buahan dan sebagainya juga diberikan untuk manusia. Tapi kan ada di antara itu yang kemudian Allah tidak izinkan, artinya diharamkan oleh Allah. Artinya berarti makanan dan minuman yang harus dimakan itu yang halal, yang diizinkan oleh Allah untuk memakannya kayak itu, bukan yang diharamkan. Terus kemudian makna yang kedua ya, itu adalah cara pemeliharannya itu juga harus halal kayak gitu. Makanan minuman tadi itu yang didapat itu harus dengan jalan yang halal, bukan jalan yang batil, bukan lewat pencurian, bukan lewat penipuan, bukan kemudian jambret atau kemudian cara-cara batil yang lainnya, tapi harus didapat dengan jalan yang halal ya, dengan jual beli yang itu diizinkan oleh syariat kayak gitu. Itu kalau berjual beli kayak gitu ya. Kalau kemudian mengambil langsung dari sumber di bumi kayak gitu, entah itu di laut kayak gitu ya. Kalau di laut itu kan miliknya umum ya kayak gitu, siapapun itu boleh mengambil selama itu masih di wilayah kekuasaan dia. Kalau misalkan di wilayah Indonesia ya di wilayah Indonesia seperti itu kan boleh semua petani mengambil selama petaninya adalah petani nelayan ya, nelayan Indonesia kayak gitu, dimanapun boleh itu karena memang kepemilikan umum kayak di lautan. Atau kemudian kalau misalkan di ladangnya orang, berarti ya harus seizin pemilik ladang tadi itu. Kalau misalkan ini ladangnya tetangga lagi berbuah mangga banyak sekali, kemudian kita pingin makan mangga, maka harus halal caranya, izin dulu. Kalau diizinkan ya kita unduh kayak gitu ya, lo unduh dari pohonnya. Kalau nggak diizinkan ya jangan ngambil kayak gitu. Jadi itu makna dari halal. Jadi makanannya, minumannya tadi itu dihalalkan oleh Allah.
Kalau minuman, ya minuman yang dihalalkan berarti selain yang diharamkan khamr. Nanti kalau makanan itu bisa diambil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu yang diharamkan oleh Allah, atau kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 173 itu kayak gitu ya. Nanti saya bagikan slide-nya kayak gitu, ayatnya tadi, insya Allah nanti ya. Itu yang pertama ya, makna dari halal. Kemudian kedua Toyib tadi itu kan sifat kayak itu ya, sifat yang dilekatkan kepada halal. Maksudnya itu Allah menyuruh kita makan apa yang di bumi itu yang selama halal, yang itu toyib kayak itu, yang itu baik. Nah maknanya teman-teman ini juga dalam, ya Allah saya ketika ini ngerenungin ini sebentar itu, ya Allah segini, Allah itu sayang banget gitu ya sama hambanya, sama makhluk yang diciptakannya, yang memberi petunjuk sampai segini loh teman-teman. Jadi ini prinsip yang penting sekali kalau kita itu ingin sehat. Cerna ini dulu, amalkan prinsip ini, benar-benar ini halal dengan makna yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikut toyib di sini teman-teman ya, maknanya itu berarti apa? Yang pertama ya, dari sisi makanan barangnya, makanan dan minumnya tadi itu ya benar-benar dia itu bersih ya, tidak kotor, tidak terkandung najis di dalamnya kayak gitu. Itu dari sisi kalau misalkan barang itu olahan kayak gitu ya, olahan pabrik kayak gitu ya, berarti itu ingredientnya kayak gitu ya, komposisinya itu harus benar-benar komposisi yang itu tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah, yang enggak mengandung najis, tidak benar-benar kotor kayak gitu, tapi bersih kayak gitu ya, cara pengelolaannya kayak gitu. Itu toyib dari sisi bendanya sendiri kayak gitu loh. Terus kemudian yang kedua, toyib di situ maknanya apa? Toyib bagi kita yang mengkonsumsi kayak gitu. Jadi itu tidak semua kan makanan yang halal itu kemudian itu baik kalau kita konsumsi kayak gitu. Ya, Allah misalkan hampir semua jenis buah itu halal semua ya, kecuali buah kuldi itu yang diharapkan kan itu di masa Nabi Adam ketika masih hidup, sekarang kan konteksnya kan di bumi ya, itu kan halal semua. Tapi kan tidak semua kemudian itu buah yang halal tadi itu terus kemudian baik kalau kita konsumsi kayak gitu. Contohnya apa ya, misalkan lombok itu buah apa bukan teman-teman? Lombok itu buah ya, kan dia dipetik dari tanaman buah ya, buah lombok. Iya, contoh kalau bagi orang itu halal kan kalau kita dapatnya beli dengan jalan yang jual beli yang banner kayak gitu, berarti kan halal kita dapatnya. Tapi kalau kemudian kita itu punya riwayat penyakit, misalkan infeksi pencernaan, ya nggak baik kalau gitu kalau dikonsumsi ya, nanti bisa cepat diare, ngurus dan sebagainya itu. Jadi Masya Allah kayak gitu ya. Atau kemudian beras atau gula itu kan juga halal kalau kita dapatkan secara jual beli baik benar kayak gitu ya, halal dikonsumsi. Tapi bagi para penderita diabetes minum gula yang banyak atau kemudian beras dengan kalori yang tinggi, kalau nggak diatur kan, kalau orang diabetes beras aja harus diatur kan, kalau kandungan kalorinya harus rendah kalori kayak gitu ya, itu ditabrak aja kan nggak baik bagi dia sampai segitu loh. Ya Allah itu menerangkan makanlah apa yang di bumi ini sembarang, makanlah selama itu halal lagi baik kayak itu, lagi toyib. Jadi halal sama toyib itu gandeng dari satu teman-teman. Jadi itu nanti toyib ini adalah masuk ke prinsip yang kedua. Jadi tadi mari saya tulis prinsip satu ya. Jadi langsung aja berarti ini prinsip yang kedua adalah toyib teman-teman. Jadi prinsip yang kedua yang harus dikonsumsi baik itu makanan dan minuman itu harus toyib, baik ya, bersih dari sisi konsumsi ingredientnya itu. Kalau barang olahan itu harus ingredient yang halal, yang bersih cara pengolahannya, baik, tidak mengandung najis dan kotoran dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian baik pula kalau kita konsumsi, kita makan terhadap efek tubuh kita, raga kita atau kemudian akal kita ya. Misalkan seperti khamr itu najis kayak gitu, berarti dia sudah secara ini enggak mengandung sifat toyib dalam diri situ. Terus kemudian makanya Allah haramkan. Maka semua yang Allah haramkan itu sudah pasti itu sebenarnya enggak toyib bagi manusia, pasti kemudian membawa dampak efek negatif. Ya Allah, seperti ini loh ya teman-teman, ya Allah itu maksudnya itu
Dan ini pun yang disuruh oleh Allah itu semua manusia loh. Jadi nggak lihat dia itu muslim apa nggak, non muslim atau non muslim, itu oleh Allah disuruh sebenarnya manusia itu. Ya semoga mereka yang masih non muslim itu segera menemukan ayat ini, terus kemudian bisa jadi jalan bagi mereka untuk masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman ya, untuk prinsip yang ke-1 dan kedua. Prinsip yang pertama adalah halal, yang kemudian yang kedua adalah thayyib. Nah teman-teman rahimakumullah ya, kita lanjutkan ke prinsip yang ketiga kayak gitu ya. Prinsip yang ketiga, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak berlebih-lebihan teman-teman ya. Jadi itu diambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 31 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Dari ayat 31 dari Quran surah Al-A'raf itu, Allah itu berfirman teman-teman, Allah itu memerintahkan kita ya, seluruh Bani Adam juga ini ya disuruh itu ya, anak keturunan Nabi Adam kayak gitu. Insya Allah ya, sebenarnya berarti kita itu semuanya keturunan Nabi loh ya Allah ya, semoga. Tapi ya semoga kita terpilih menjadi keturunan Nabi yang benar, yaitu lurus sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di situ Allah itu menyuruh bahudu, ambillah, pakailah kayak gitu, zinatakum, perhiasan kalian ya, ketika kalian itu masuk masjid kayak gitu. Kemudian apa berikutnya itu? Berikutnya itu Allah itu menyuruh kita kulu wa kulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah kalian itu, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi wawu di situ teman-teman, itu wawu atof di situ itu maknanya itu gini teman-teman, wa kulu wala tusrifu, wasrobu wala tusrifu gitu. Jadi maksudnya, dan wa kulu, dan makanlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan kayak gitu. Terus kemudian wasrobu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan kayak gitu. Masya Allah. Jadi ini prinsip benar ya teman-teman. Coba teman-teman kalau makan berlebih-lebihan kayak itu ya, itu rasanya sudah hilang nikmat itu. Sebenarnya nikmat makan itu kan saat di mulut aja ya. Kalau sudah di perut nggak terasa nikmat. Tapi ya kuasa Allah yang menciptakan rasa itu di mulut, akhirnya kalau enak itu pengen lagi. Tapi rasa enak tadi itu ada batasnya teman-teman. Jadi kalau sudah melewati batas itu tuh nggak enak lagi. Entah mulai ke perut kita itu merasa kayak gitu, atau kemudian ya nggak rasa enak kayak gitu loh ya. Makanya di sini Allah itu menyuruh kita ya makanlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan gitu. Masya Allah gitu ya. Itu kalau udah minum juga gitu, minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Kalau minum sampai berlebih-lebihan itu apa itu bahasa Jawanya itu? Ya apa itu kelempokan ya, apa itu ya, kelebihan air itu ya, bisa mutah kayak gitu ya bahkan. Ya Allah teman-teman, ini prinsip ini harus dipegang kalau kita itu benar-benar juga ingin sehat kayak gitu loh. Karena kalau sudah berlebihan itu bikin nggak sehat kayak gitu ya. Saya masih ingat waktu bahasa 64 dosa itu, ketika bahas bejana terburuk itu ya, berarti manusia sendiri yang bisa masuk semua ditangkap aja oleh manusia kalau kita nggak memegang prinsip-prinsip syar'i seperti ini kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi ini adalah prinsip yang ketiga, tidak berlebih-lebihan baik dalam makan maupun minum. Kalau tadi itu yang pertama halal, yang kedua adalah thayyib, kemudian yang ketiga tidak berlebih-lebihan kayak gitu. Masya Allah ya, dan kita harus ingat bahwa Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan kayak gitu ya. Ini adalah prinsip yang ketiga. Nah teman-teman rahimakumullah, prinsip yang keempat adalah tidak mencela makanan dan minuman ya. Jadi kalau kita
ada makanan ya makan aja kayak gitu kalau kita mau, kalau nggak mau jangan dicela kayak gitu. Ini mempengaruhi kesehatan teman-teman ya. Mencela makan itu mempengaruhi kesehatan akal kita, mempengaruhi kesehatan hati kita kayak gitu. Mencela ngelok nih itu loh, ngelok nih makanan itu. Ketika orang itu ngelok nih kayak gitu loh, mencela makanan itu buruk hati dia. Ya, kotor, apa ya? Ya kotor kayak gitu, maksudnya kotor gitu. Kelebihan pula akalnya, berarti hatinya nggak bersyukur akalnya itu. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang ada di alam ini manusia itu tinggal menikmati, tinggal ngambil. Kemudian kalau masih mentah diolah kayak gitu ya, ditambah bumbu-bumbu biar kemudian semakin genap gizinya kayak gitu. Itu masih mencela gitu ya. Berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ada cara berpikir yang keliru, akhirnya mengotori akal. Kalau sudah mencela makanan, banyak sering mencela, itu hatinya juga ikut keras kayak gitu. Karena nggak ada rasa syukur kayak gitu ya. Jadi mencela itu bagian dari mengotot menjadikan penyebab sakit kayak gitu loh. Jadi orang kalau nggak syukur nggak tenang, meskipun mencela makanan itu loh, habis mencela pasti dia nggak tenang. Kenapa? Pernah nggak puas dengan makanan itu. Kalau nggak puas nggak tenang, itu bisa membawa pada penyakit kayak itu, baik penyakit akal dia makan bahkan ke fisik juga kayak gitu. Maka kemudian jangan mencela makanan kayak gitu ataupun minuman. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, An Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah ya, Kola ia berkata kayak gitu, ya, tidaklah roa itu aku melihat Rasulullah SAW ya, aba itu mencela to'am makanan ya, kot sedikit pun ya, karena adalah ida tahau ya, menginginkan kayak gitu. Jadi jika beliau itu menginginkan akalahu, maka Rasulullah itu memakannya. Wa illam yastahi, jika Rasulullah itu tidak menginginkan, ya beliau tidak, kalau beliau tidak menginginkannya, ya beliau sakata, diam aja kayak gitu. Maksudnya tidak mencelanya kayak gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi mencela itu bisa menyebabkan sakit akal hati bahkan sampai ke badan kayak gitu. Maka kemudian prinsip yang keempat, jangan mencela. Kalau mau makan ya dimakan, kalau nggak mau makan ya jangan dimakan kayak gitu. Nah itu prinsip yang keempat ya. Jadi sedikit lagi ya teman-teman ya. Nah prinsip yang kelima itu adalah berdoa sebelum makan dan minum. Ini prinsip teman-teman, harus ya. Jadi kalau ingin benar-benar berkah sehat makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu bisa membawa kesehatan, itu bismillah dengan mengamalkan prinsip ini, insya Allah berkah itu makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga menjadikan kita itu sehat secara badan sehat, akal sehat, hati sehat, dan kita itu enak gitu untuk ya beribadah ataupun melakukan kebaikan yang lainnya, karena ya berawal dari makanan gitu ya. Saya ingat dari tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu ya, terkait dengan prinsip halal tadi itu ya kurang ya. Ketika dalam tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsirkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 173 kayak gitu ya, di situ dijelaskan bahwasanya hal yang halal, sesuatu yang haram itu hal yang haram itu mempengaruhi diterimanya doa dan juga ibadah kayak gitu ya. Dalam tafsir itu diterangkan begitu. Dan kita juga masih ingat beberapa hari kemarin, materi kemarin ya, itu terkait dengan hadis Rasulullah, hadis ke-10 dalam hadis Arba'in itu diterangkan ada orang yang berdoa tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh kembangnya dari hal yang haram kayak gitu. Sampai segitu loh teman-teman. Ini tambahan tadi saya terlewatkan untuk menyampaikannya. Nah sekarang prinsip yang kelima adalah berdoa sebelum makan dan minum. Jadi kalau Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya bersabda, kullu amrin tibadan la yubada'u fihi bismillahi fahuwa qata'u rawahu Abu Dawud. Jadi di situ Rasulullah itu bersabda, tiap-tiap perkara, apapun perkara, berarti termasuk makan dan minum, yang di situ tidak dimulai dengan basmalah, bahwa kau tahu maka dia terputus dari apa? Dari keberkahan kayak gitu. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi kalau dalam hadis yang lain itu hadis panjang ya di situ ya.
Nah, teman-teman rahimakumullah, kalau dalam hadis yang panjang itu nanti teman-teman baca sendiri ya. Di situ itu hadis Rasulullah itu menerangkan ketika tidak dimulai dengan baca mengingat Allah gitu ya, wa idza dan jika lam yadhkuru wah kayak gitu ya. Dan jika tidak menyebut Allah inda ta'ami ketika atau saat makannya kayak gitu, Kola berkatalah setan kayak gitu. Kola di situ setan yang berkata ada roktum, diperbolehkan kalian itu mabit tinggal di rumah orang itu, wa asya dan makan kayak gitu. Terus sampai gitu. Artinya maksudnya tuh gini nih, itu yang maksudnya makan tadi itu ketika kita tuh makan ataupun minum kemudian tidak dimulai dengan basmalah, maka setan itu ikut dalam makanan dan minuman yang kita masukkan ke mulut tadi itu teman-teman. Melihat kemudian kita diawali dengan basmalah dulu. Paling pendek bismillah kayak gitu, minum, bismillah, makan kayak gitu. Mau yang panjang lagi bismillahirrahmanirrahim, makan, diminum. Mau yang panjang lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dimulai kayak gitu. Terus kemudian berikutnya baca hamdalah teman-teman. Habis selesai makan itu baca hamdalah. Tadi saya kok lupa untuk mau ini yang ambil gambar untuk yang hadis baca alhamdulillah tadi itu. Jadi habis bahkan minum ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, itu yang panjang. Kalau pendek ya alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah sudah dikasih makan, sudah dikasih minum. Berkah insyaallah teman-teman. Apa yang masuk ke tubuh kita pokoknya selamat tadi itu prinsip yang pertama dipenuhi, prinsip kedua, prinsip ketiga, prinsip keempat dan prinsip yang kelima dan prinsip yang keenam berikut ini. Nah, teman-teman rahimakumullah, prinsip yang keenam ini prinsip yang terakhir ya teman-teman. Bentar lagi selesai ini, mohon maaf ya kelewat beberapa menit kayak itu banyak saya. Jadi di situ Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza akala jika akala makan ahadukum salah seorang dari kalian itu falyakul maka makanlah biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa idza syariba dan jika minum falyasrob maka minumlah biyaminihi dengan tangannya kayak gitu." Jadi di hadis itu teman-teman jelas ya bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan kita ya. Ini apa ketutupan sama ini ya, nggak kelihatan saya. Jadi di kelanjutan hadis tadi itu Rasulullah bersabda, fa inna syaitona, karena sesungguhnya syaitan itu yakulu makan bisimalihi dengan tangan kirinya, wa yashrobu dan minum bisimalihi dengan tangan kirinya kayak gitu. Nah, jadi ini semuanya dari hadis riwayat Muslim sahih semua teman-teman. Saya ambil dari sahih Muslim kayak gitu hadis-hadis yang saya bagikan ini ya. Jadi inilah 6 prinsip bila kita ingin sehat dengan Al-Qur'an dan hadis. Apa yang kita konsumsi yang masuk ke mulut kita, baik itu makanan atau minuman, gunakanlah prinsip 6 ini teman-teman. Insya Allah ya. Dengan niatan kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita masukkan makan dan minuman tadi menjadikan berkah ke dalam tubuh kita, menjadikan kita sehat ya, menjadikan kita itu mudah untuk berbuat kebaikan, baik itu mentaati Allah, Rasulnya ataupun kemudian berbuat baik pada manusia yang lainnya ya. Karena berawal dari makanan dan minuman kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi ini teman-teman bahasan kita hari ini yaitu terkait dengan prinsip dalam makan dan minum. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.